Assalamualaikum. Hari ini ada kegiatan proyek dadakan yang rencananya sih acara tasakuran akikahnya itu hari Minggu. Tapi biasanya sih kalau kami besok mau ngadakan mau buat kegiatan sih kadang kita dari sore ke menjelang malam, tapi karena tadi dapat telepon jam 3 katanya harus sudah siap karena ada acara penyantunan anak yatim, jadi kita gaskan lah pagi-pagi untuk mempersiapkan apa-apa aja yang mau dibawa tuh kan dari gudang kita. Saya udah keluarin apa-apa aja yang mau dibawa. Karena hari ini punya kegiatan di dekoran, jadi kita nggak ada masuk ke bengkel, kita nggak masuk bengkel, off lah bengkelnya, jadi kerjaan di bengkel kita padakan dulu. Untuk besok-besok baru kita tangani lagi. Ini kita mempersiapkan barang-barang yang diminta, apa-apa aja yang mau dibawa, jadi saya harus keluarkan. Ini pagar yang ada di depan sama lampu gantung itu saya baru cat kemarin, karena kemarin itu sempat pecah itu lampu gantungnya, rangkanya. Itu pun rangkanya itu baru saya cat kemarin maghrib itu saya siapkan. Jadi udahlah, ginilah hari-hari saya tengok tuh owner ya kayak gini, sibuk-sibuk sendiri, kerja-kerja sendiri ya. Proses sukses harus ngejalanin, jadi biar tahu kalau besok-besok udah punya anak buah yang banyak. Syukur alhamdulillah, insyaallah punya usaha yang begitu berkembang dengan pesat. Kita sudah tahu harus bagaimana cara mengatur kerja, bagaimana cara memerintah karyawan gitulah. Cecek ini ngayal dulu lah kita ya kan. Nah, jadi semua itu memang harus kita jalani dulu. Kita harus memplanning atau membagi-bagi waktu yang seefisien mungkin dan kerja yang seefisien mungkin, jadi bisa kita terapkan nantinya sama anggota atau karyawan bila usaha kita ini maju pesat. Mudah-mudahan Allah mendengar keinginan kami yang mulai berusaha dari awal, dari nol, kata tukang SPBU, mulai dari nol. Ginilah kita harus menjalani prosesnya sedikit demi sedikit agar bisa menikmati proses itu. Di sini saya sudah tancapkan daun-daun untuk menutupi styrofoam yang saya ikatkan di pagar. Memang sih kalau saya sukanya sih mainnya pertama daun-daun dulu saya cocokkan, baru kita susun lah bunga-bunga tadi. Kalau dibilang kerjaan ya dibilangnya katanya kerjaan ini kerjaan perempuan ya, kalau orang-orang yang nggak mengerti seni sih. Saya sih nggak setuju kok dibilang kerjaan perempuan. Itu kan tinggal tergantung hobinya kita masing-masing, kepribadiannya kita. Kalau saya sih dari dulu, dari lajang menjelang dewasa, saya memang suka dengan yang seperti ini. Suka yang berbau-bau seni, yang handmade lah, kerajinan tangan lah, gitulah kalau dibilangnya. Saya suka itu yang modelnya seperti ini, yang gimana ya, membuat hasil karya itu saya suka. Jadi ya kalau pekerjaan itu adalah hobi atau pekerjaan itu adalah kesukaan kita, mudah-mudahan pekerjaan itu bisa bertahan lama sama kita. Kata orang-orang tua tuh sih gitu. Tapi ya kita coba lah untuk gimana caranya agar kelihatan meriah mungkin atau sedemikian rupa lah
bunga-bunga itu kita hias dengan apa kita sendiri, feeling hati kita sendiri. Terkadang sih memang belum tentu, kadang kalau yang menyucuk bunga itu perempuan atau istri saya atau laki-laki, hasilnya tetap beda. Setiap hasil kerja tangan orang itu punya masing-masing, hasil kerjanya punya ciri khas masing-masing, tinggal tergantung kita lah mau yang seperti apa cara kerja kita, yang ujungnya nanti mendapat membuahkan hasil yang baik. Di sini ini saya belum ngapa-ngapain, belum ada sarapan apa-apa, saya udah nyucuk-nyucuk bunga, ini udah sarapannya sama bunga-bunga plastik. Jadi belum sempat lagi membereskan atau menguatkan diri dengan sesuap nasi. Saya sudah megangin karena saya takut kalau nanti, ini rencananya nanti jam 10 kita udah mau berangkat ke tempat acara. Jadi kita buru lah apa-apa yang harus kita buat, apa-apa yang harus kita bawa. Jadi memang pagi-pagi bener ini, kalau nggak salah sekitaran jam setengah tujuh pagi nih saya udah mulain, saya rapi-rapikan, sudah saya septikan untuk menghias. Kalau dekor ini sebenarnya semana ya, untuk apa aja, kalau dibilang bisa menyenangkan hati juga, meluapkan perasaan hati. Artinya kalau perasaan hati kita itu merasa gembira, senang, atau apa, pekerjaan itu pun jadi terlihat enak, terlihat hasilnya itu terlihat lebih sempurna kalau saya sih. Tapi kalau kerjaan yang kita jalanin itu, walaupun cuma hanya sekedar nyucuk-nyucuk bunga atau nyucuk-nyucuk daun, kalau di hati tuh lagi rasanya kurang enak, ya hasilnya juga kurang bagus. Kalau saya sih gitu, saya perhatikan gitu sih, kadang moodnya orang berbeda-beda. Terkadang juga kita mungkin pas lagi ada beban yang begitu berat atau apa, nanti hasil cucukannya itu kayaknya kurang sempurna, nanti kayaknya kurang rapi lah, main asal cucuk-cucuk udah siap, nggak kita perhatikan di mana yang harus kita tutupi bunga, di mana yang masih kelihatan busanya. Jadi itu memang harus perlu kita perhatikan itu. Jadi kalau bisa, apapun pekerjaan kita, bila pun ada beban yang mengganjal, kalau bisa disingkirkan dulu, kita terfokus sama kerjaan. Jadi biarlah beban yang tadi kita pikirkan tuh kita singkirkan dulu, kita taruh di dalam laci dulu. Setelah pekerjaannya siap, semua sudah siap, kalau memang harus mau dipikirkan lagi, baru kita pikirkan lagi gimana caranya untuk mencari jalan keluar. Itu pribadi saya seperti itu. Berat sih kadang kalau melepaskan beban di saat lagi ada pekerjaan yang berat, tapi memang cobalah dari awal singkirkan dulu yang rasa-rasa mengganggu tadi, untuk biar supaya hasilnya lebih memuaskan. Di sini mungkin sudah mulai ketutup ya bunga yang saya cucuk ini sudah mulai ketutup. Ini tinggal, ini saya sih kalau nyiapinya ini hari ini nggak ditemani sama istri, karena istri lagi ada kegiatannya pula pagi-pagi untuk ngebantuin membantui buliknya ada kegiatan lagi syukuran S2 katanya, jadi bantu-bantu sedikit di rumah buliknya. Jadi saya lah yang
mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan naiknya alat-alat yang saya bawa di kendaraan saya nanti. Jadi nanti di saat istri saya sudah pulang, kami tinggal go aja, tinggal berangkat. Tidak ada lagi yang harus dimuat-muat, tidak ada lagi yang harus lupa kebawaan. Jadi istri tadi malam sudah mempercayakannya kepada saya. Udah mas aja yang ngatur semuanya, nanti pulang kita tinggal pergi. Dan ini pun sebenarnya job saya juga, job langsung dari tangan saya. Jadi yang punya acara tuh langsung berhubungan saya, ngobrol, cerita, sudah deal, ya udah kita mainkan gitu. Yang penting kami sudah memberi omongan dari awal itu, kami bisanya seperti ini. Paling nanti kalau tambahnya apa ya kak, kalau tambahnya bunganya dicampur aja, bikin aja campur warna-warni, boleh kak, biar supaya mungkin lebih nampak seger ya, lebih nampak meriah gitu. Kalau bunganya dikasih warna-warni, warna-warna yang segala macam di situ, mungkin biar supaya lebih kelihatan indah gitu mungkin. Ya saya setuju sih, nggak masalah. Itu memang kan hak dari si yang punya hajat, maunya seperti apa. Kita cuman kalau memang masih bisa kita layani atau masih bisa kita kerjakan dengan barang-barang yang kita punya, toh kenapa enggak, karena kan yang kita kerjakan juga masih barang-barangnya ada juga di tempat kita, jadi masih oke. Tapi kalau mereka mintanya yang macam-macam yang kita tidak punya, yang kita tidak juga ada gitu kan, atau ngambil hasil dari foto yang lain tapi dibikin suruh buat sama, kami memang nggak bisa di situ. Kami memang nggak bisa karena kan belum tentu hasil punya orang yang ada di YouTube atau yang ada di internet yang kita lihat di handphone itu sesuai dengan barang-barang kita, jadi belum tentu bisa gitu. Jadi ya kami cuman dikasih contoh bisa seperti ini, ya agak dimirip-miripi boleh dengan barang-barang yang kami punya kan. Kalau mereka sudah ya udah bang nggak apa-apa, boleh, bisa ya. Mudah-mudahan hasil yang kami kerjakan itu bisa memuaskan sama orang yang meminta jasa dekoran kami tadi. Mudah-mudahan mereka puas dengan hasil kerja kami, dengan barang yang kami punya. Untuk ke beberapa, maksudnya untuk ya mudah-mudahan lah, syukur alhamdulillah juga mempunyai pelanggan atau customer yang memakai jasa kami itu mereka puas dengan hasil kerja kami. Mereka juga bilang bagus ya bang. Itulah kebanggaan bagi Kang Dekor, bagi kami bila kami mendekor di situ mereka sudah mengucapkan kata itu. Apalagi kata itu belum lagi pekerjaan kami siap sempurna 100%, masih berapa persen aja mereka sudah bilang, cantik kali ya bang, bagus sekali hasilnya. Itulah kebanggaan kami. Disitulah kami merasa kalau hasil kerja kami itu memang dihargai atau dirasa mereka itu memang, kami itu memang pendekor yang memenuhi permintaan customer gitu. Jadi disitulah PR-nya atau tugasnya seorang pendekor ini, gimana caranya bisa memuaskan bagi orang yang menerima atau yang meminta jasa dekoran kami di situ. Kami kadang
yang kami paling jaga itu ya itu jangan sampai orang kecewa gitu kan. Jadi kalau kalau udah kami buatkan mereka merasa puas, rasanya bahagia kalau kami bisa memuaskan hati si pengguna jasa kami. Untuk pengguna jasa kami yang sudah atau yang udah pernah memakai jasa kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kami buat itu dapat membuat acara lebih sempurna dan membuat usaha kami ini juga bisa menjadi berkah bagi kita semua untuk jalan pintu rezeki, untuk jalan kesuksesan, agar kiranya usaha kami ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang memakai. Dan kami juga mempunyai niatan memang kalau bisa ya kami mempunyai usaha ini untuk mempermudah orang yang mempunyai keinginan menikah, yang kira-kira dia kepengen tapi dia nggak mampu. Kami sebenarnya sih punya niatan dari awal seperti itu untuk bisa mempermudah orang yang mau menjalankan sunnah Rasul, yaitu pernikahan ataupun hajatan-hajatan lainnya. Yang penting kita sama-sama berterus terang dan sama-sama kita bicara dengan baik. Kalau memang kalau memang bisa, kenapa enggak kan gitu. Ya mudah-mudahan niatnya kami ini juga sama niatnya si pengguna jasa kami itu bisa sejalan dengan baik. Di sini nanti siang saya juga ada rencana nih ya, ada rencana mau ngeson juga ini. Ini tadi saya di saat lagi rapi-rapi bunga pagar, ada rencana nanti siang katanya ditelepon, "Bang, kita nanti pasang sound system ya Bang di arah Laudendang sana." Kalau kami di daerah Medan sini, daerah Laudendang sana, jadi lumayan jauh itu. Saya belum bisa memastikan sama si penelpon tadi. Saya bilang aja saya nggak bisa janji ya Kak, cuman saya usahakan, saya bilang gitu. Saya baru terima telepon tadi kan. Jadi saya usahakan nanti setengah hari ke depan lah, mungkin sekitar jam satuan ke atas mungkin ya, nanti saya kabari lagi. Jadi saya pun harus bisa berbagi waktu lah ini dengan penelpon tadi, karena memang waktu ini memang saya fokusnya pagi ini untuk ke tempat acara hajatan. Nah ini sudah saya muat ini di kendaraan kami, ini barang-barang yang mau kami bawa. Inilah yang saya sudah packing, sudah saya bawa keperluan yang apa-apa aja. Ini tinggal saya susun gimana bisa naik semua barang-barang ini. Ini tempat tidur babynya. Tempat tidur babynya sudah saya naikkan di atas becak pengangkutan. Nah, ini sudah saya susun, sudah saya ikat. Nah, untuk tinggal berangkat aja, ini tinggal persiapan karena sudah pada naik semua barang-barang itu saya susun kan. Tinggal gua aja, ini tinggal nunggu istri lah. Tinggal nunggu istri pulang dari tempat buliknya, kita langsung bergas pergi untuk mengejar waktu. Karena saya janjinya sih mau berangkat jam 10-an. Jam 10-an kita berangkat. Pelan-pelan kita sampai ke tempat acara itu mungkin sekitar jam 11 kurang lah, karena pelan-pelan banyak yang mau dibawa. Ini biasanya kan kami naik satu becak dua orang sama istri. Nah, ini gudang kami lah ini. Gudang kami yang tempat-tempat dekoran, tempat-tempat sound system di sini juga. Satu kamar itu sound systemnya.
hari ini mungkin nggak main. Kemarin ada job, cuman jobnya belum kelar, iya enggaknya. Ini box isian bunga-bunga kami. Terkadang gudang yang segini besar aja belum tentu lagi bisa muat, karena barang-barang juga masih banyak yang ada di Karangrejo. Ini saya sudah di posisi tempat, sudah di posisi rumah. Saya udah mulai berdirikan kainnya. Saya sebelum berdirikan ini kan kemarin yang janji orang tua si anak yang si neneknya lah, cucu dia nih yang ngomong sama saya nih, neneknya. Cuman tadi karena neneknya nggak kelihatan, jadi saya tanya sama yang punya bayi, yang punya anak kan, ini kainnya mau warna apa aja sebelum kita pasang. Kami sudah menawari sih warna-warna lain. Kemarin sih neneknya minta dicampur coklat susu, cuman saya rasa sebelumnya saya tanya lagi lah, takut kan sudah kita pasang mereka tidak sesuai. Jadi saya tanya lagi sama si punya bayi, dia bilang udah bang, warnanya ini aja, silver sama pink. Oh ya udah, jadi saya buatkanlah warna yang dia minta agar dia juga puas, karena dia mungkin sukanya atau lebih cantiknya mungkin sama dia warnanya warna ini kan. Ya udah kami buatkan aja seperti ini lah. Kami minta izin sama yang punya acara kalau kainnya ini aja, ya udah kita buatkan. Ini tinggal kalau nggak salah lampu ya, gantung lampu. Ini lampu buatan sendiri. Itu saya buatnya dari sumpit carapan untuk mie balap itu yang terbuat dari bambu. Jadi saya bikinkanlah sedemikian bentuknya dengan saya sendiri, dengan ukuran saya sendiri. Kemarin sih ini yang saya bilang baru dicat tuh ya, ini ada sih yang satu lagi, cuman kami minta biar supaya agak lain warna bentuk lampunya, jadi yang modelin mas ya, model segi 6. Ada yang model 4 ada. Ini baru saya cat kemarin, baru saya buat juga, saya buru-buru siapkan agar bisa terpakai di acara ini kan. Jadi ini terbuat dari sumpit bambu yang saya gabungin. Ya disitulah namanya orang pengen punya, tapi tahulah kita kan kalau masih bisa kita buat sendiri aja, nggak usah sikit-sikit beli. Kalau beli ya memang sih orang-orang yang mungkin waktunya yang nggak ada untuk ngebuat, ya bisa juga. Ada juga mungkin yang dia melihat mungkin lebih bagus lagi mereka beli di toko dekoran, ya itu tinggal tergantung lah sama pribadinya yang punya usaha. Kalau kita sih siapa yang nggak mau ya kan, namanya kita juga penjual jasa, gimana caranya hasil jasa kita atau hasil dekoran kita itu terlihat sempurna. Dengan kita sih memanfaatkan barang yang ada aja. Kalau saya sih kalau masih bisa saya buat, masih ada yang bisa kira-kira layak saya buat gitu, karena memang saya nggak mau sikit-sikit beli, saya nggak, kurang pas sama saya gitu. Kalau memang ada di sekitaran kita yang kira-kira unik atau yang kira-kira masih bisa dipakai, itu kan tinggal tergantung daya pola pikir, imajinasi kita ya sih ya, sampai ke imajinasi. Kalau kira-kira ditaruh gini cantik enggak ya, agak-agak menerawang ke sana lah kalau kita sering duduk-duduk atau sering kita ngayal, ini kayaknya kalau ditaruh di sini cantik. Itu tinggal kita ajanya itu seberapa luasnya pemikiran kita sampai sana-sana. Ini nanti setelah ini saya lampu sudah lengket, saya udah cucukkan akar manon di ujung itu biar kelihatan nampak
ada hijau-hijaunya. Udah kelihatan hijau-hijaunya. Jadi karena memang perempuan kan bayinya, jadi memang kita taruhkanlah bunga di situ yang agak banyakan. Ini bunganya random ya, artinya bunganya itu campur ya. Terserah kita mau warna-warni pun juga boleh, biar supaya kelihatan lebih meriah, lebih hidup gitu. Ini memang tugasnya seorang laki-laki di atas. Kalau istri saya mainnya di bawah aja, nggak boleh di atas, karena yang di atas itu memang harus laki-laki. Ya nggak setiap kondisi sih, tinggal tergantung kondisinya aja. Saya masih merapikan daun-daunnya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa memuaskan. Di sini banyak bocil-bocil ini. Di tempat yang kami dekor itu banyak bocil-bocil, jadi lumayan juga lah ngurusin bocil-bocil itu. Kadang ikut ngerusuin atau ikut ngeramein ya, kadang takut juga nanti tak kenapa-napa kan, namanya bocil-bocil baru-baru bisa jalan, baru-baru apa. Jadi kami kadang fokusnya nggak ke dekoran aja, jadi ke barang-barang juga, sekali ngeliat saling apalah, memantau lah. Ini masih proses daun ini. Ini rencananya nanti di atas pakai daun putih. Daun putih dia minta, karena gambarnya kemarin juga nunjukin ada daun putihnya, cuman nggak begitu banyak yang ditunjukkan. Jadi kami rencana tadi karena daun putihnya cukup, jadi kami buat aja lah agak banyakan biar supaya nampak rimbun ya. Nggak begitu banyak sih, cuman ya ada, lumayan cukup. Ini kita nggak bawa tangga, pakai kursi aja nih, karena saya rasa cukup, nggak harus pakai tangga. Ini juga kami nggak ada ngainin belakang sama samping kain, karena memang layak, dindingnya itu masih cantik, ada wallpapernya gitu. Jadi kalau dikasih kain nanti malah makin banyak kerja ya, juga sama juga rasa saya lebih indah aja gitu, karena dindingnya juga rapi, wallpapernya masih bagus. Jadi ya udah, kita main backdrop belakang aja, kita posisikan hiasan bagian belakang aja ke depan, arah ke depan. Ini mudah-mudahan terkejar waktunya, tapi kalaupun nggak terkejar, tinggal berapa persen lagi kalau nanti kegiatan anak yatimnya datang atau keduluan, ya udah nggak apa-apa lah. Namanya juga waktunya juga nggak dapet ya, kita kejar-kejar pun waktunya nggak dapet. Yang penting acaranya besok lah. Kalau acaranya besok ya pastinya udah siap, nggak mungkin besok acaranya kami juga belum nyiapin. Tapi kalau udah keduluan sama ada santunan anak yatim ya kami juga minta maaf lah, waktunya juga nggak bisa kami sempat-sempatkan, karena ini janjinya si anak yatimnya katanya datangnya jam 3. Kalau jam 3 saya rasa masih sempat, tapi kalau sebelum jam 3 sudah datang ya nggak dapat lah. Kalau keduluan jam 1, kalau jam 1 keduluan mereka. Ini daun putihnya sudah mulai kita naikkan, sudah kita gantung-gantung. Ini tinggal setelah ini nanti bakalan kita hias yang di sebelah pojok kanan ya. Ini kalau dari depan kita lihat, ini pojok kiri kita hias dulu, di sebelah kiri kita hias, baru nanti kita larinya ke kanan. Sebelum kita larinya ke kanan, kita nanti akan gantungi
lampu Timberlake ya, lampu kecil-kecil itu yang kemerlip itu biar supaya agak rame nuansa anak-anak kan, biar anak-anak itu pun seneng ngelihat agar bocil-bocil itu pun ngelihatnya suka, ada kerlip-kerlip lampu. Jadi kalau namanya dekoran akikah atau dekoran ulang tahun yang berbau anak-anak ya memang harus ada penerangan yang light-nya bisa menarik perhatian anak lah, biar mereka tidak bosan. Ini tinggal ngerapiin aja posisi bunga yang kira-kira mau dicucuk lagi, yang mana yang belum. Kita juga memang kalau ngedekor harus bawa stok bunga, karena kadang walaupun kadang udah kita cucuk bunga itu di rumah, terkadang waktu pas di jalan kan mungkin bawanya atau di saat pengangkutan dia miring atau terpegang atau apa gimana, kita sampai tempat kita bisa rapikan lagi gitu. Jadi memang harus ya, kalau bunga untuk stok itu memang harus kita bawa untuk menjaga. Artinya kalaupun nanti misalnya lebihnya juga banyak, masih ada tempat yang mau dihiasi bunga, kita masih bisa, nggak kekurangan bahan, kita sudah stok. Kalau masalah nanti pulang ada yang dibawa ya itu udah jadi resiko kita, karena kita juga kan pendekor itu ya gimana caranya biar hasilnya sempurna. Kalau masalah sisa bawa atau ada yang dibawa di saat pulang itu ya memang harus seperti itulah. Ini sudah mungkin bagian kirinya sudah hampir kelihatan sempurna, ini udah mulai terlihat hiasannya sudah mulai menutup. Waktunya mompa balonnya sih nggak banyak sekarang, balonnya dikit aja biar nampak ada nuansa balon anak-anaknya aja sih. Mintanya juga kayak gitu, nggak usah banyak balon, yang penting banyak bunga. Jadi saya pompa balonnya, saya ikat tinggal saya ikatkan ke tiang lampu ini aja, sama ke bangku depan nanti satu balonnya, untuk membuat suasana supaya hidup aja. Ini acara penabalan nama langsung sama orang tua, sama ini Ustadz Indra, ini Ustadz kami. Memang dulu waktu remaja masjid kami selalu ngumpul sama dia. Jadi kemarin tuh jumpa di situ, ketemuan lagi, masa dibilangnya semua kau borong kerjaanmu ya Mim, katanya. Iyalah Pak, apa yang bisa dikerjain, saya bilang. Nah ini hasil dekoran kami hari kemarin Sabtu ya. Ini sudah bisa dibilang siap, tinggal apalah dokumentasi lah, ini tinggal ngebuat videonya. Nanti saya juga sudah nggak enak ini sama yang janji untuk mau install sound lagi tuh hari ini. Mereka nunggu kabar dari saya juga, jadi ya saya bagi waktu lah gimana supaya sana sini bisa dapat kan, sana sini saya bisa kerjakan agar mereka tidak kecewa juga kan. Nah, ini perjalanan mau arah ke Lodendang nih, ini saya sudah siapkan. Ini perjalanan pulang daripada becak kosong, jadi saya muat juga lah ini barang-barang yang ada di gudang di Karangrejo. Ini saya bawa ke Setiabudi. Rencananya minggu besok ada rencana mau dekoran yang model tipe dekorannya yang saya bawa ini, jadi harus becak ini gimana caranya balik dalam keadaan berisi, tidak mondar-mandir. Ada manfaatnya becaknya. Ini perjalanan pulang saya masih arah Padang Bulan ini. Padang Bulan sekitar jam berapa ya, hampir jam 9 lewat kalau nggak salah gitu, sekitar jam 9-an lah. Suasana malam
Ini sendiri saja nih, makanya handphonenya saya letak di setang. Nah, saya sendiri, tidak ada yang ngawanin. Inilah bawaan saya nih dari Karangrejo. Pelan-pelan saya bawa becak sendiri. Biasanya sih kemana-mana sama istri berdua. Gelapnya malam saya laluin, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di perjalanan hingga ke rumah. Ini perjalanan pulang, arah pulang. Biasa saya kalau pulang pergi sama istri, tapi karena tadi ada kegiatan mendadak dan saya juga punya kegiatan, kan nggak mungkin juga istri nungguin sampai lama, jadi dia pulang duluan lah. Ini sudah sampai di rumah, barang-barang yang saya bawa apa aja yang mau saya susun nanti di gudang untuk acara Sabtu besok ya, Sabtu besok atau Minggu besok, seminggu ke depan. Ini saya bawa ini barang-barangnya, tinggal nunggu aja mau dekorannya seperti apa, tapi ada rencana mau dekorannya seperti yang diminta. Inilah barang-barang yang saya bawa, jadi inilah, mudah-mudahan kalau memang ini ya udah, tapi kalau enggak ya syukur alhamdulillah, bawanya enggak begitu banyak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.